what's up guys? Kembali lagi dengan saya. Dengan siapa, dan dengan siapa guys intinya. Kembali lagi dengan saya tentunya di Sun Project. Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya apa? Kita intro heula tuh baru dah. Let's go. Nah guys, oke, kita langsung saja ke segmen apa aja sih yang kita bakal jelasin sekarang. Tentunya di produk Yamaha lagi, yaitu adalah motor X-Ride. Widih, mantap guys. Nah jadi untuk si Yamaha X-Ride ini keluaran tahun berapa sih? Nah, Yamaha X-Ride keluaran tahun 2013 hingga 2017 untuk generasi 115 cc atau 110 cc nya guys. Sedangkan X-Ride 125 cc diluncurkannya sejak tahun 2017 hingga sekarang. Jadi perlu diketahui jika Yamaha X-Ride ini mengusung dua generasi, yakni generasi 110 cc ataupun 115 cc, serta generasi yang hingga kini masih dijual, yakni generasi 125 cc nya guys. Nah, Yamaha X-Ride generasi pertama sendiri diluncurkan sejak bulan Maret 2013. Sedangkan 4 tahun berselang, yakni di bulan Juni 2017, Yamaha meluncurkan Yamaha X-Ride 125. Nah, sekedar informasi untuk X-Ride generasi pertama, salah satu alasan kenapa ada orang yang menyebutnya 110 cc serta 115 cc adalah karena motor tersebut memang memiliki cc di antara angka tersebut. Tepatnya, Yamaha X-Ride generasi pertama mengusung mesin dengan kubikasi sebesar 113,7 cc guys. Sepertinya mungkin karena sejarah X-Ride ini hanya sedikit, mungkin hanya seperti itu. Kita langsung ke segmen berikutnya. Let's go. Nah, oke, langsung saja kita di segmen kekurangan dan kelebihannya. Karena ketika saya lihat di fitur, mungkin langsung saja kita langsung di halaman web resminya Yamaha. Oke, yang pertama, Yamaha X-Ride anyar berbeda jauh dari pendahulunya. Skutik bergaya tualang ini lebih ringkas sehingga asik diajak meliuk di kemacetan. Mesin juga bertambah besar, kapasitasnya kini pakai 125 cc. Dengan jantung mekanis baru berteknologi Blue Core, X-Ride menghasilkan performa yang semakin baik. Meski ini bisa memuntahkan torsi puncak 9,6 Nm pada 5.500 rpm dan tenaga maksimal 9,5 PS pada 5.000 rpm guys tentunya. Pabrikan Garta pula juga membekali fitur-fitur tambahan. Untuk skutik seharga 17,25 juta OTR Jakarta. Sebutlah suspensi tabung agar bantingannya lebih nyaman, lampu LED depan LED, hemat daya, meningkatkan visibilitas berkendara saat malam. Terdapat pula lampu hazard sebagai tanda ke pengendara lain bila motor Anda sedang bermasalah di perjalanan. Kelebihannya memang cukup banyak, tapi ada kekurangan di Yamaha X-Ride. Setelah kami berkendara dalam sesi test ride, ditemukan 4 hal. Nah, apa aja sih 4 halnya ini? Yang pertama itu, yaitu stangnya terlalu ringan. Nah, untuk stangnya terlalu ringan, Yamaha memakai stang lebar sehingga posisi berkendara lebih rileks. Hanya saja, bobot kemudinya terlalu ringan, sulit bagi kami mendapat feel saat bermanuver. Ditambah lagi suspensi depan terlalu keras dan pendek. Beberapa kali peredam terhantuk atau disebutnya nyentuk gitu ya ketika melewati ketinggian yang jalannya berbeda. Sementara untuk bodi bawah sama sekali tidak bersinggungan dengan aspal walau ditunggangi berboncengan. Hal ini merupakan efek penggunaan suspensi belakang tabung yang menjadikan bantingan tidak terlalu mengayun guys. Yang kedua, di sini ada rem belakang tidak presisi. Nah, kenapa sih bisa tidak presisi? X-Ride hanya dilengkapi rem cakram untuk roda depannya saja, sementara roda belakang masih pakai tromol. Rem belakang yang menurut kami tidak presisi, sejak tuas rem ditekan sampai motor berhenti terdapat jeda yang cukup lama. Dengan kondisi tersebut, kami sarankan Anda harus berhati-hati saat berkendara dengan X-Ride. Beruntung rem depannya cukup baik, tapi apa ya harus mengandaikan satu rem saja. Yang ketiga, tanpa tempat penyimpanan dashboard. Agaknya Yamaha tidak belajar dari X-Ride sebelumnya yang tanpa tempat penyimpanan di dashboard. Padahal fungsi kompartemen depan itu sangat penting, terutama meletakkan berbagai barang seperti uang, botol, minuman, dan lain-lain. Bila mengandalkan bagasi di bawah, jok X-Ride sebenarnya bisa saja kapasitasnya cukup luas juga, mencapai 10,1 liter. Tidak muat helm, tapi tidak praktis karena harus membuka jok terlebih dahulu. Bukankah skutik dibeli karena kepraktisannya? Yang keempat,
tangki bensin yang kecil. Nah, sebagai motor tualang, Anda pasti berharap daya jelajahnya tinggi. Anehnya Yamaha justru membuat tangki bensin X-Rite lebih kecil dari generasi sebelumnya. Meskipun mesinnya lebih besar, kini kapasitasnya hanya 4,2 liter, seperti pemilik saudaranya Mio. Padahal dulu tangki X-Rite mampu menampung 4,8 liter. Seperti itu guys. Dan saya pun di sini ada kelebihannya, tapi tidak dengan penjelasannya. Untuk kelebihannya itu, yang pertama itu dia itu untuk ground clearance-nya itu lebih tinggi ya. Untuk ground clearance-nya lebih tinggi. Lalu untuk mesin dia bertenaga. Lalu tampilan motor matic yang beda dari yang lain. Nah, seperti itu guys. Mungkin untuk di segmen kelebihan dan kekurangan Yamaha X-Rite ini mungkin sampai segitu dulu guys. Kita langsung lanjut ke segmen yang inti. Apa itu? Kita bahas di laman web resmi Hondanya. Let's go. Nah, oke guys, kita sampai di segmen terakhir atau disebutnya dengan segmen paling inti ya menurut saya. Nah, yang pertama di sini ada New Color X-Rite Live in Adventure. Ini dia. Nah, langsung kita ke varian warna saja. Untuk X-Rite 125 ini ada pilihan warna adalah namanya Cyan. Warnanya ini sepertinya ada oranye, ada hitam, ada biru muda juga. Jadi ini gradasi 3 warna ya. Mungkin menurut saya pribadi ini terlalu ramai warnanya dan terang-terang juga. Jadi kurang menurut saya. Kalau yang satunya lagi ini mungkin lebih stylish ya, karena warnanya hanya gradasi hitam dan merah, merah marun sepertinya ini ya, merah muda-muda seperti itu. Dan ini disebutnya red. Yang selanjutnya di sini ada blue, yaitu seperti warna warna Yamaha aslinya, yaitu biru putih. Nah, ini dia warnanya seperti ini gradasinya. Dan untuk harganya 19.960, harga rekomendasi OTR Jakarta guys. Nah, untuk fitur karena ini lebih lengkap ya, mungkin fiturnya di Yamaha ini. Yang pertama di sini ada Blue Core Engine 125 cc, lebih efisien, bertenaga dan handal. Dan dia juga sudah answer back system, fitur canggih untuk menemukan lokasi motor kamu. Lalu ada lagi fiturnya yaitu Hazard Light untuk memberi tanda dalam situasi darurat sesuai UU nomor 22 tahun 2009, peraturan berlalu lintas pasal 121 ayat 1. Nah, yang selanjutnya di sini ada speedometer with eco indicator, indikator irit untuk berkendara lebih ekonomis dan efisien. Di sini pun dia udah dilengkapi dengan yang namanya Adventure Style Seat. Dengan desain rata memudahkan mengatur posisi duduk saat berkendara. Di sini ada big low gauge atau menampung lebih banyak barang bawaan perjalanan atau yang disebutnya dengan bagasinya lebih besar seperti itu. Dan yang selanjutnya dia juga udah ban tubeless tapak lebar, lebih gagah dan stabil saat berkendara. Jadi bannya pun dia udah tubeless dan tapak lebar juga guys. Dan yang selanjutnya di sini ada LED headlight with day running light. Kombinasi lampu depan LED dan daytime running light dengan image armored case membuat tampilan lebih tangguh, stylish, terang dan awet. Di sini pun ada sub tank suspension untuk performa berkendara lebih nyaman di berbagai kondisi jalan. Dan di sini pun stangnya udah Adventure handle style dengan dimensi lebih lebar, semakin mantap dan kokoh di segala kondisi jalan. Dan yang selanjutnya ada teknologi diasil silinder dan forget piston atau mesin lebih ringan, kuat dan awet. Dan disitulah untuk fitur Yamaha X-Rite 125 cc, yaitu Yamaha X-Rite 125 cc terbaru ya. Ini karena dia udah pakai swearback system dan mesin Blue Core 125 cc yang lebih bertenaga juga guys. Kita langsung ke spesifikasinya. Untuk spesifikasinya di sini untuk tipe mesinnya dia udah pakai 4 langkah 2 valve SOHC berpendingin angin atau Blue Core. Susunan silindernya itu silinder tunggal. Diameter kali langkahnya itu di 52,4 mm kali 57,9 mm. Untuk perbandingan kompresinya dia di 9,5 banding 1. Jadi ini masih worth it untuk dikasih bensin Pertalite guys. Untuk volume silindernya di 125 cc. Untuk daya maksimumnya dia itu di 7,0 kW atau di 8000 rpm. Dan untuk torsi maksimumnya dia di 9, Nm atau di 5500 rpm. Untuk sistem starternya dia udah menggunakan electric starter dan masih menggunakan kick starter guys.
Untuk sistem pelumasannya dia itu wet sump. Total 0,84 liter, untuk berkalanya 0,80 liter pergantian periodik atau 1 bulan sekali. Jadi ini cukup ya untuk motor segini 0,80, karena emang rata-ratanya motor di kelas 110 hingga 125 cc itu olinya di 0,80. Untuk kapasitas oli mesinnya itu filter oli 6,80 liter. Untuk sistem bahan bakarnya itu dia full injection. Tipe koplingnya dry centrifugal clutch. Untuk tipe transmisinya dia itu full automatic, guys. Seperti itu. Dan untuk rangkanya, di sini tipe rangkanya dia udah pakai underbone. Suspensi depannya dia teleskopik. Untuk ban depannya dia 80/80 ring 14 tubeless, dan untuk ban belakangnya 100/70 ring 14 tubeless. Jadi perbedaannya cukup signifikan juga. Jadi untuk ban belakangnya ini dia tapak lebar, ban depannya pun agak tapak lebar ya. Untuk rem depannya dia disc brake, dan untuk rem belakangnya drum brake. Dan untuk suspensi belakangnya dia pakai unit swing. Seperti itu, guys. Untuk spesifikasi di rangka. Untuk dimensi, nah untuk dimensi ini panjang kali lebar kali tingginya itu untuk panjangnya di 1860 mm, untuk lebarnya 740 mm, untuk tingginya 1070 mm. Motor ini cukup tinggi ya, sedang ya. Untuk jarak sumbu rodanya itu di 1260 mm, jarak terendah ke tanahnya itu 135 mm yang tadi kita sebutkan. Ground clearance-nya motor ini cukup tinggi, jadi berani juga ini untuk melabas jalan-jalan seperti perkampungan, jalan yang rusak, tapi medannya yang tidak terlalu berat, karena ini motor semi touring juga menurut saya. Jadi ya ini dicocok di kota, dicocok juga untuk jalan-jalan yang rusak, tidak terlalu parah ya. Jadi cukup tinggi juga ini. Untuk tinggi tempat duduknya dia di 760 mm. Untuk total berat motornya itu di 92 kg. Tidak hanya bertenaga, dia juga cukup ringan ya motor ini. Untuk kapasitas tangki bensinnya di 4,2 liter. Jadi kalau ngisi bensinnya full tank, untuk pertalite itu mungkin di kisaran 50 ribuan ya mungkin. Untuk kelistrikan spesifikasinya itu untuk sistem pengapiannya itu TCI. Untuk tipe baterainya itu YTZ 4V atau GTZ 4V. Untuk tipe businya dia itu NGK atau CRG HSA, guys, seperti itu. Dan di sini tidak ada merchandise-nya, mungkin aksesorisnya sedikit ya. Seperti ada fork cup cover, harganya di 50.000. Untuk NGK G-Power Matic ini nggak tahu apa, sepertinya busi mungkin ya. 30.000. Untuk slider ada juga 40.000, ini mungkin di bagian body. Headlight guard atau pengaman untuk si lampunya ini dari harga 400.000. Dan ada juga untuk fork cover, dan ada apa ini, attachment kit. Ada juga visor kit 290.000. Untuk brush guard atau disebutnya handguard itu 600.000. Ya, mungkin aksesorisnya mungkin segitu, guys. Ya, mungkin penjelasan untuk Hayama X-Rite ini tidak terlalu spesifikasi, karena saya juga untuk cari-cari informasinya mungkin orang-orang itu tidak terlalu memberikan informasi yang kurang jelas ya, karena motor ini juga istilahnya laku di Indonesia mungkin, tapi tidak terlalu banyak peminatnya mungkin yang saya tahu. Kalau saya salah kata mungkin mohon maaf ya, guys ya. Nah, mungkin kita langsung ke segmen terakhir, yaitu segmen penutupan. Let's go. Nah, oke guys. Jadi mungkin penjelasan untuk saya untuk Yamaha X-Rite 125 ini mungkin sampai situ dulu. Buat kalian yang masih stay di channel ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila Anda ingin merequest Bang coba review motor ini asal keluaran terbaru, yang keluaran dulu juga boleh, tapi mungkin tidak terlalu spesifikasi mungkin ya, informasi yang saya cari juga, karena lebih spesifikasi yang motor-motor keluaran zaman sekarang, karena ada di web resminya. Seperti Yamaha, Honda itu ada web resminya. Mungkin buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Oke guys, see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam otomotif. Let's go.